Ceng. Pengantin dari Kana memasuki ruangan pesta. Ceng 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 ceng. Pesta dimulai. Ternyata kehabisan anggur. Pesta siap dibubarkan. Bayangkan Anda diundang ke pesta, lalu pesta itu langsung bubar karena kehabisan nasi. Yang datang di pesta nikah di Kana, anak-anak berebutan, Yesus, benar. Siapa yang merubah air menjadi anggur? Yesus. Selain Yesus dan Maria, siapa juga yang hadir pada pesta nikah itu? Murid-murid Yesus, benar. Pertanyaan berikut, mengapa pesta nikah di Kana itu kehabisan anggur? Karena Sina menjawab, karena murid-murid Yesus. Bayangkan ada 12 laki-laki perkasa. Tapi ada satu anak sekami dari Ignatius bilang, bukan pastor, karena ada KBK dari Ignatius di situ. Satu anak dari Tata Aran yang tidak mau kalah. Enggak komang, Tata Aran lebih jago. KBK Tata Aran ada. Karena itu habis semua anggur-anggur di sana. Ibu bapak, saudara-saudari, pesta nikah di zaman Yesus berlangsung 7 akad dari Tuhan. Betapa keluarga itu akan malu. Baru mau mulai, orang Manado bilang, sosial. Maria yang hadir di situ bertindak. Dia datang kepada Yesus putranya. Mereka kehabisan anggur. Maria mengeluh. Maria berdoa. Maria merindukan solusi bersama keluarga yang bakal mengalami rasa malu. Orang berharap pada Tuhan. Ketika orang memohon pada Tuhan dengan percaya, air untuk cuci. Dan itu berarti lapar. Itu berarti tidak kenyang. Bukan cuma habis beras. Bukan cuma habis anggur. Kita juga bisa mengalami kehabisan harapan. Kehabisan semangat. Kita bagaikan elang yang sayapnya patah. Bagaikan bulu yang terkulai patah-patah. Andai kata masing-masing kita diberi kesempatan untuk curhat, untuk sharing tentang saat-saat pengalaman habis anggur di rumah, entah kematian, entah kehilangan seseorang, entah dikhianati, ya. Entah vonis dokter sudah stadium 4. Entah sebuah doa yang tak pernah terkabul. Kalau kita mau sharing pengalaman kita berjilid-jilid, berbulan-bulan, tidak habis. Mengapa? Karena kehabisan anggur adalah pengalaman kita semua. Anggur boleh habis. Pesta bisa terancam bubar. Tapi jangan takut. Ada yang care, ada yang peduli, ada yang datang untukmu pada saat-saat itu. Untuk itulah Maria hadir. Untuk itulah Yesus hadir. Untuk itulah murid-muridnya hadir pada pesta nikah di Kana. Bukan cuma untuk bagate, bukan cuma untuk makan dan minum, tapi untuk menjadi tangan terulur, menjadi hati yang berbelas kasih. Yesus, Maria, dan para rasul hadir untuk merubah duka cita menjadi sukacita, jadi kelimpahan. Kita tak perlu malu, kita tak perlu tipu-tipu untuk mengakui bahwa sebaik apapun persiapan kita, sehebat apapun kita, sangat mungkin satu saat kita mengalami kehabisan anggur. Juga ketika kita merasa binan, kehabisan iman, harap, dan kasih. Kerap kali kita terlalu pede, merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri oke. Namun,
Rasa pede ini yang berlebihan akan alami. Ternyata tempayan kita kosong, retak, bahkan bocor. Ternyata kita bukan penguasa kehidupan. Kita bukan owner dari kehidupan. Kita hanyalah user, pengguna. Tangan kita hanya tangan yang menerima dari Tuhan. Ternyata 6 tempayan tidak cukup. Kita membutuhkan tempayan ke-7, simbol kesempurnaan. Itulah Tuhan yang melengkapi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membuat mujizat yang pertama di Kana untuk menunjukkan bersama Dia ada kelimpahan dan kepenuhan. Maria mengajak kita datang kepadanya, Sang Penolong. Datang dengan iman, dengan harapan, dengan doa, dengan kerinduan untuk melaksanakan apa saja yang Dia katakan. Maria mengajak kita menerima air yang menjadi anggur dari tangan putranya. Ya, pada air dan anggur yang menjadi tubuh dan darahnya di perjamuan Ekaristi. Maria mengantar kita ke meja Ekaristi. Maria mengantar kita ke mujizat Ekaristi, di mana ada sabda dan ada tubuh dan darah putranya. Setiap hari, setiap jam, di seluruh dunia ini, pasti ada satu misa yang sementara dipersembahkan. Pasti ada anggur yang menjadi darah Kristus, yang akan menjadi pemenuh, pelimpah dari segala kebutuhan kita. Datanglah ke perjamuan Ekaristi. Buatlah apa yang dikatakan padamu, dan bersama pemimpin pesta, kecaplah anggur yang disiapkan Tuhan. Ketika hidupmu kering, ketika tempayanmu habis, ketika hatimu kosong, datanglah ke Ekaristi untuk dilimpahi anggur baru, agar kau juga ikut berubah. Dari salah menjadi benar, dari dosa menjadi layak, dari mati menjadi hidup. Pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana anggur baru itu datang. Pemimpin pesta itu tidak tahu detik-detik terjadinya perubahan air menjadi anggur. Dia hanya tahu ada anggur baru. Sebagai imam, saya sudah menyaksikan banyak hancur. Yang nampak semua habis, tamat. Tapi dibaharui karena datang bersama Maria kepada Yesus. Ada banyak orang kehabisan keberanian, harapan, kata-kata, kekuatan. Dirubah secara ajaib oleh Maria dan Yesus. Novena, Ekaristi yang dirayakan menawarkan selalu mujizat. Beberapa tahun lalu ketika saya masih bertugas di Lota, ada sepasang suami istri datang minta tolong diurus perceraian. Mereka mengaku hopeless, menyaksikan memang parah. Dan saya kehabisan kata-kata. Karena sonin tahu mau bilang apa pada orang. Kita bilang, mari Jo, torang pergi di gereja. Di samping kamar saya ada kapel. Kamu berlutut di depan tabernakel. Kamu katakan pada Tuhan, apa ngonipe mau. Saya tidak tahu seperti Tuhan pesta itu, dari mana anggur baru itu datang. Kapan air itu menjadi anggur. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pasangan suami istri itu. Sesudah 1,5 tahun, saya menerima telepon dari mereka berdua dengan laporan, Pastor, kami tidak jadi cerai. Pastor, kami mau baptis anak kami. Oh, saudara. Saya tidak tahu kapan keluarga yang hampir mati ini hidup kembali. Saya tidak tahu saat-saat mana harapan yang sudah hancur pudar menjadi tumbuh kembali.
Tapi saya percaya mujizat Kana, mujizat Ekaristi tetap terjadi. Sebagai kesimpulan akhir dari khotbah saya ingin menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting. Untuk ini saya minta bantuan dari seorang sahabat saya, Mary Jessica Wijayanto. Kiranya berkenan membantu Romo mengakhiri khotbah saya. Jessica, biasa dipanggil apa? Selamat pagi Romo. Oh, selamat Panggil pagi. aja JJ. JJ, oke JJ. JJ, menurut JJ, apakah papi dan mamimu pernah juga kehabisan anggur? Pernah dong, Mo? Oke, boleh ceritakan misalnya apa? Rahasia dong. Itu papi dan mami di sana. Berani gak nanya sendiri dengan papi dan mami? Ayo. Nanti Romo tanya langsung kepada mereka. Ini JJ, menurut JJ, apakah seorang imam, misalnya Romo, pernah juga kehabisan anggur? Tentu saja pernah, Mo. Pernah ya, misalnya karena apa? Misalnya karena kehabisan kesabaran, Oh, kehabisan semangat, hmm. kehabisan sukacita, kehabisan motivasi, dan juga lain-lain, Mo. Benar juga ya, kamu sering lihat imam juga kehabisan semangat, kehabisan motivasi, betul juga. Oke, supaya tidak kehabisan anggur, apa yang harus kita buat? Bacaan yang tadi ya, Mo. Iya, Pertama, aha, undanglah Bunda Maria dan Tuhan Yesus ke dalam rumahmu. Jangan lupa ke dalam hidupmu juga. mengundang Maria dan Yesus dalam hidup. Baik, masih ada lain lagi? Ya, ada Mo yang ketiga. Oke, Yang ketiga, air itu perlu. Anggur itu ya bisa tidak. Tetapi tubuh dan darah Kristus somusti bro sekajo. oh, air boleh, perlu, anggur bisa ya, bisa tidak, tapi tubuh dan darah Kristus, Ekaristi, so apa? Somusti bro. So mesti jo. Terima kasih JJ, ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Siapa dari kita tidak pernah kehabisan anggur? Boleh, tapi jangan lupa undang Maria, undang Yesus dalam hidup. Kemudian do whatever he tells you. Dan yang ketiga, jangan pernah terlepas dari roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kita kelimpahan. Kepada ibu dan bapak, kepada semua saudara-saudari, seperti bacaan kedua tadi, yang masing-masing memiliki rupa-rupa karunia, mengajar, melayani, memberikan katekese, memimpin liturgi, berdoa. Kepada kita semua yang diberikan rupa-rupa karunia untuk melayani, buatlah tugas-tugas itu untuk menolong yang lain agar tidak kehabisan anggur, agar tidak kehabisan semangat, agar tidak kehabisan kasih. Dengan demikian, mujizat di Kana akan selalu terjadi dan kita boleh selalu dari air menjadi anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga JJ. Sama-sama Romo. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membaharui pokok-pokok iman kepercayaan kita yang akan menjadi kekuatan dalam menunaikan tugas dan panggilan hidup kita menjadi anggur baru, anggur kehidupan bagi dunia.